Assalamualaikum semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Di sini perkenalkan nama saya Sandro Kevin dengan NIM 2005040028 akan mempresentasikan tentang putusan Mahkamah Pelayaran berkaitan dengan analisis kasus putusan nomor AK 210 dari 6 dari 4 MP18 tentang kecelakaan kapal terbakarnya kilometer Dharma Kencana 2 pada posisi 45 mil perairan barat laut Pulau Karimun Jawa. Berdasarkan membahas tentang definisi umum, kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang mengancam keselamatan kapal dan atau jiwa manusia berupa kapal yang tenggelam dan tabrakan, kapal tubrukan, kandas, dan kebakaran kapal. Terbakar atau fire on the ship adalah peristiwa terbakarnya material pembentuk kapal atau suatu bangunan kapal sehingga memunculkan api berskala besar yang menyebabkan kapal mengalami kerusakan dan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Untuk mencegah kebakaran di atas kapal tidak merembet ke bagian kapal lain, maka setiap kapal akan memiliki sekat kedap air. Berdasarkan sumber hukumnya itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran pada pasal 117 Undang-Undang Pelayaran, yaitu yang pertama keselamatan dan keamanan angkutan perairan, yaitu kondisi terpenuhi persyaratan. Yang A itu ke titik lautan kapal dan kenavigasian. Untuk bagian keduanya adalah kelayakan lautan kapal sebagai maksud pada ayat 1 huruf A wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayaran yang meliputi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan kapal, garis muat kapal dan pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, selanjutnya status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal. Dan kecelakaan kapal tercantum di dalam pasal 245 Undang-Undang Pelayaran merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan atau jiwa manusia berupa kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan, dan maupun kapal kandas. Jalannya peristiwa Jalannya peristiwa pada tanggal 28 Oktober 2017 pukul 6 WIB di kilometer KM Dharma Kencana 2, bendera Indonesia GT 4004, jumlah berlayar 209 orang termasuk awak kapal, kendaraan 46 unit bertolak dari Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang menuju Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat. Pada tanggal 29 Oktober 2017 pukul 3.45 WIB, KM Dharma Kencana 2 mengalami kebakaran pada posisi 05 4 S109 derajat 53,6. Lebih kurang 45 mil barat laut Karimun Jawa Tengah. Api berasal dari truk Morosbero nomor polisi E96658 bermuatan campuran. Diketahui pertama oleh security jaga Sudari Bambang Bintoro dan langsung berupaya memadamkan dengan apar jenis busa. Namun tidak berhasil, selanjutnya menekan tombol alarm kebakaran di kardek dan menelepon ke Anjungan untuk melaporkan kejadian perwira jaga. Dan untuk bagian C-nya pukul 03.50 WIB tersangkut nakoda setelah menerima laporan dari perwira jaga langsung naik ke Anjungan dan memerintahkan mualim jaga membunyikan gendera alarm kebakaran. Masinis jaga mematikan mesin induk. Mualim satu pergi ke lokasi kebakaran untuk memimpin tim pemadam kebakaran dan Markonis menghimbau para penumpang agar tetap tenang atau tidak panik serta menghubungi emergency response team atau disebut dengan ERT Dharma Lautan Utama, kantor pusat Surabaya, kantor cabang Semarang, dan kantor cabang Pontianak melalui telepon satelit. Berdasarkan pukul 35 WIB, pemimpin tim penanggulangan kebakaran memerintahkan Serang memakai fireman outfit untuk memadamkan api di kardek dengan hidran. Namun hanya berlangsung lebih dari kurang 10 menit karena asap yang sangat tebal dan udara panas sehingga tim penanggulangan pemindahan dari kardek geladak antara lebih kurang dari 15 menit. Selanjutnya pindah dari geladak antara ke geladak ruang informasi melakukan pemadaman. Namun tidak berhasil sehingga Mualim 1 melaporkan nakoda bahwa api semakin membesar dan tidak dapat berhasil dipadamkan. Di pukul 4.23 WIB setelah menerima laporan dari Mualim 1 bahwasannya api tidak mampu dipadamkan dan nakoda memerintahkan Mualim 2 untuk menyembunyikan alarm semua orang berkumpul di master station.
atau tempat berkumpul. Dan Markonis melakukan panggilannya di Marabahaya, Mayday, Mayday, Mayday. Saat semua player telah berkumpul, Nakoda memberi pengarah agar semua penumpang tidak panik dan awak kapal menepati posisi sesuai sijil abadan ship. Mualim satu memimpin untuk menurunkan semua alat penolong kecuali sekoci karena generator sudah dimatikan dan pukul 4.30 WIB Nakota memerintahkan Narkonis melaporkan ke Air Emergency Response Team kantor pusat Surabaya bahwasannya api tidak dapat dipadamkan. Selanjutnya, Nakoda mengumumkan melalui public addresser, abandon ship, tinggalkan kapal, tinggalkan kapal, tinggalkan kapal. Di dalam pukul 4.35 WIB, ILR sudah turun dari mulai melaksanakan evakuasi semua pelayar sebanyak 209 orang lebih dari kurang 45 menit. Pada pukul 5.20 WIB, Nakoba, Mualim 2 dan Markonis turun terakhir dengan membawa 3 unit HT dan dokumen kapal namun logbook kapal tidak terbawa. Dalam proses evakuasi pukul 4.45, WIB KM Kirana 1 dan KT Citra 59 merespon berita Maharabaya. Selanjutnya KT Citra 59 meninggalkan tongkangnya pada posisi 05 derajat 0,22 S 109 derajat 53,4 T menuju lokasi KM Dharma Kencana 2 pada pukul 4.50 WIB di lokasi untuk memberikan pertolongan. Selanjutnya di pukul 6 WIB seluruh pelayar dievakuasi dari ILR ke KT Citra 59. Di pukul 6.15 WIB KT Rafa 2 tiba langsung di tender di IKT Citra 59 memindahkan sebagian penumpang dari KT Citra 59 dan setelah 5 menit kemudian KT BSP 1 tiba dan langsung tender di KT Citra 59 dan memindahkan sebagian penumpang ke KT BSP 01 pada pukul 6.35 dan seluruh pelayaran dipindahkan ke TK Citra 5002 yang sedang Lego jangkar untuk menunggu kedatangan KM Kirana. Setelah semua setelah semua pelayar pindah, KTK Cerita 52, KT Rafa 2, dan KT BSP 01 melanjutkan pelayaran. Di pukul 9 WIB, Nakoda Mualim 2 dan Makonis bersama KT Citra 59 kembali ke lokasi terbakarnya KM Dharma Kencana 2 untuk menyisir bila penumpang atau ABK yang tertinggal namun setelah 3 kali berputar dan tidak menemukan apapun. Selanjutnya KTK Citra 5002 melihat KM Dharma Kencana 2 masih terapung dan masih mengeluarkan asap. Di pukul 12 WIB, KM Kirana 1 tiba berlabuhan jangkar di dekat TK Cerita 5002. Selanjutnya dengan KT Citra 59 memindahkan semua player dari TK 5002 ke KM Kirana 1 sebanyak 2 kali pengangkutan. Di pukul 13.25 WIB selesai evakuasi penumpang termasuk awak kapal dan didata ulangnya selanjutnya. KM Kirana 1 melanjutkan pelayaran menuju Pelabuhan Kumai yang tiba di Pelabuhan Kumai pada tanggal 30 Oktober tahun 2017 pukul 9.30 yang dan difasilitasi oleh perusahaan untuk kembali ke daerah masing-masing sesuai dengan permintaan. Pada tanggal 30 Oktober pukul 19 WITA, seluruh anak buah kapal KM Dharma Kencana 2 kembali ke Semarang dengan menumpang KM Kirana 1 dan tiba di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang tanggal 1 November tahun 2017. Selanjutnya, nakoda dan para saksi di BAPP di kantor Kesiabandaraan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Emas, Semarang. Dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun luka, namun terdapat kerugian harta benda berupa kapal muatan terbakar. Mahkamah Pelayaran menetapkan tersangkut dan para saksi. Saksi pilihan nilai adalah MK maaf. Mahkamah Pelayaran menetapkan para saksi tersangkut adalah Nakoda Bambang Triwadiono, Sanksi Mualim 1 Bowo Sugeng Irawan, Mualim 2 Mualim Jaga, Mualim Imron Rashidi KKM, Antor Sujoyo, masinis empatnya itu ada Rudiana Cikarinta, Markonis Arif Abdurrahman, Jurumudi Jaga Catur Rianto, Oiler Juru Minyak, Muhammad Syaf Jaga, Babang Bintoro. Selanjutnya sanksi-sanksi pihak lainnya adalah MK Kepala Cabang PT Dharma Lautan Utama Cabang Semarang, Herman Fajar, Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan Kantor Kesyah dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Emas Semarang, Pradigo SE. Selanjutnya tentang kesalahan dan kelalaian. Dan berdasarkan keterangan tersangkut, nakoda yang dilakukan
Dikuatkan oleh keterangan saksi Mualim I dan saksi Kepala Cabang PT Dharma Lautan Utama Cabang Semarang bahwasannya pemuatan barang di atas truk dilaksanakan oleh ekspedisi muatan kapal laut, serta berdasarkan bukti surat pernyataan yang dibuat oleh pihak ekspedisi pengiriman barang CV Mitra Sejati tanggal 28 Oktober tahun 2017 berdasarkan manifest yang dibuat oleh ekspedisi yang sama pada tanggal 28 Oktober tahun 2017, maka yang bertanggung jawab terhadap isi muatan dalam truk adalah ekspedisi. Penguasaan muatan di kapal secara random dan hanya dilihat dari luarnya saja, tidak merisi muatan dalam truk secara teliti dengan sesuai dengan manifest, ditambah lagi dengan kedatangan muatan tidak dapat diperhitungkan karena adanya secara mendadak, serta waktu di pelabuhan sangat singkat, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 137 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang pelayaran, mengamanahkan nakoda tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan atau kebenaran material dokumen muatan kapal. Dengan demikian, Mahkamah Pelayaran em, berpendapat bahwa penyebab terjadinya kebakaran KM Dharma Kencana dikarenakan bahan muatan yang sudah mudah terbakar, sehingga kesalahan dan kelalaian tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab nakoda. Atas dasar kenyataan tersebut di atas, Pasal 373 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang disebut dengan KUHD, Pasal 253 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia 17 tahun 2008 tentang pelayaran, dan Pasal 18 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1998 tentang pemeriksaan kecelakaan kapal dan mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan Mahkamah Pelayaran. Yang pertama, menyatakan bahwa terbakarnya KM Dharma Kencana 2 pada tanggal 29 Oktober tahun 2017 pukul 3.45 WIB pada posisi 45 mil perairan barat laut Karimun Jawa berasal dari truk Morsebo nomor polisi S9665 D yang membuat Plateculum obat tikus atau obat tikus jenis serbuk mudah terbakar dan bawang merah yang mengeluarkan gas serta sistem peranginan yang kurang di kardek, dan kapal tertutup sebagian dan menyebabkan suhu panas dan menimbulkan unsur segitiga api sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran. Meski prosedur pemadaman sudah dilakukan sesuai sijil pemadam kebakaran, namun masih belum dapat optimal. Nyatakan bahwa terbakarnya KM Dana Kencana 2 adalah yang pertama dikarenakan muatan dalam truk mudah terbakar sehingga kesalahan dan kelalaian tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab nakoda. Yang kedua, bahwasannya pada ketentuan pasal 137 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia 17 tahun 2008 tentang pelayaran mengamankan nakoda tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan atau kebenaran material dokumen muatan kapal. Nakoda dinilai telah memenuhi kewajiban sebagai pelaut yang baik atau good seamanship pada sesuai pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dan ketiganya ini, bagian ketiganya menghukum tersangkut nakoda KM Dharma Kencana 2 bernama Bambang Triwono yang lahir tanggal 11 Januari 1976, memiliki sertifikat keahlian pelawan N2 dan nomornya demikian, dan diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2017 dengan peringatan. Yang keempat ini, putusan ini berlaku mulai sejak berita acara pelaksanaan putusan Mahkamah Pelayaran dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang disampaikan kepada terhukum. Dan menurut saya, atas kinesis kasus ini adalah eh, SDI di dalam mewujudkan keselamatan awak kapal itu sendiri diperlukannya tingkat keamanan yang sesuai prosedur dan muatan yang sesuai bagasi kapal untuk mengurangi adanya kecelakaan kapal. Kurangnya keamanan dan yang menyebabkan suatu kasus yang membuat kapal KM Dharma Kencana satu terbakar, yaitu muatan yang berlebihan dan berisikan suatu zat yang mudah terbakar. Penyebabnya terjadi kebakaran di kapal tersebut. Pentingnya nakoda untuk benar-benar memperhitungkan keselamatan dari kapal yang ia bawa. Bahwasannya nakoda wajib bertanggung jawab atas keselamatan awak maupun kapal. Untuk itu, saya sendiri kecewa berdasarkan keputusan Mahkamah Pelayaran di atas, dan nakoda bisa dapat sanksi yang lebih keras. Di sini terbukti bahwa nakoda atau anak buah kapal yang telah bersalah atau lalai dalam melaksanakan tugasnya dan kewajibannya sehingga mengakibatkan kecelakaan kapal yang merugikan pemakai jasa maka menerbitkan lagi hak bagi dan kewajibannya hak bagi pemakai jasa untuk menuntut ganti kerugian kepada nakoda ataupun anak buah kapal, bukan melainkan dari ekspedisinya menurut saya. Dan perusahaan pelayaran atau sesuai dengan ketentuan pasal 1365, pasal 366 dan pasal 1367
Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam pasal 342 KUHD juga tertulis secara eksplisit menyatakan bahwa tanggung jawab atas kapal hanya berada pada tangan nakoda, tidak ada yang lain. Jadi, apapun yang terjadi atas kapal merupakan tanggung jawab nakoda, kecuali perbuatan kriminal. Bila muatan sudah penuh, ya seharusnya nakoda juga memiliki kewibawaan untuk menolaknya dan awak kapal harus mengikuti tanpa ada kecuali, agar juga terciptanya keamanan di kapal tersebut. Untuk itu, nakoda yang lalai menjalankan tugasnya yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh perbuatannya. Dan sanksi pidana tersebut seharusnya dapat dilihat dalam pasal 307 Undang-Undang Pelayaran. Yang pertama, nakoda memelayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwasannya kapal tersebut tidak lagi layak ke lautan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 117 ayat 2 dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda banyak 400 juta rupiah. Kenapa saya sebut demikian? Karena di dalam tempat decknya itu seharusnya sudah tahu di dalam muatannya tersebut terdapat zat yang mudah meledak, tapi ditaruh di tempat yang ruangan tertutup dan cukup panas. Jika perbuatan sebagaimana yang dimaksud ke dalam ayat 1 mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Eh, karena di sini kerugian yang atas kelalaian nakoda menyebabkan kecelakaan kapal oleh kebakaran kapal. Untuk yang ketiga, jika perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kematian seorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000 rupiah. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Terkurang terlebih mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.